Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Sang Penerang. Kali ini kita akan bahas tentang orang terdekat Presiden Amerika Serikat masuk Islam. Jangan lupa sukai video ini, komen, dan berlangganan, serta bagikan video ini agar bermanfaat bagi kita semua. Berbagai posisi penting dalam pemerintahan Amerika Serikat pernah ditempatin Robert Nixon Crane. Dia pernah menjabat sebagai penasihat politik luar negeri untuk Presiden Amerika Serikat ke-37. Richard Nixon dari tahun 1963 sampai 1968. Untuk waktu yang sangat singkat, menjabat Wakil Direktur Perencanaan Dewan Keamanan Nasional pada masa pemerintahan Nixon, juga menjadi Duta Besar untuk Uni Emirat Arab di masa pemerintahan Presiden Ronald Reagan. Setelah memeluk Islam, lelaki kelahiran Cambridge, Amerika Serikat, 26 Maret 1929 ini, lebih banyak berkecimpung dalam berbagai kegiatan yang mengkampanyekan tentang Islam. Nenek moyang Crane dari garis ibu berasal dari daratan Eropa yang berimigrasi ke wilayah Amerika. Keluarganya datang ke New Haven, Connecticut pada tahun 1636. Beberapa di antara mereka menetap di Elizabethtown, sekarang Elizabeth, New Jersey. Sementara nenek dari pihak ayahnya berasal dari suku Indian Cherokee. Meski berasal dari kalangan suku Indian, namun keluarga besar Crane tetap menomorsatukan urusan pendidikan. Ayah Crane merupakan seorang pengajar pada Fakultas Ekonomi Universitas Harvard. Sementara keluarga besar ibunya dikenal publik Amerika sebagai salah satu penyokong finansial Universitas Northwestern. Karenanya, tak mengherankan jika sedari kecil hingga dewasa ia mendapatkan pendidikan yang memadai. Selepas menamatkan pendidikan menengah atas, Crane sempat berkuliah di Universitas Harvard, namun tidak sempat tamat. Kemudian ia melanjutkan pendidikan setingkat sarjana muda di Universitas Northwestern. Setelah lulus dari Northwestern, ia diminta untuk membantu menjalankan usaha keluarga. Kedua orang tuanya memintanya untuk melanjutkan kuliah di Fakultas Hukum Harvard. Sejak muda, Crane gemar menulis berbagai artikel. Salah satu artikel yang pernah ditulisnya adalah mengenai strategi ruang angkasa Soviet. Ketika pecah krisis misil Kuba, ia menulis sebuah artikel panjang tentang strategi perang psikis. Saya sudah menduga bahwa Soviet akan memenangkan krisis misil itu. Setiap orang berpikir bahwa Amerika Serikat akan menundukkan mereka. Tetapi bagi saya, bahwa tujuan Khrushchev, pemimpin Soviet kala itu, bukanlah mengintimidasi atau menggunakan misinya untuk melawan Amerika Serikat. Tujuannya adalah mengkonsolidasi kekuatan komunis di Kuba. Caranya adalah dengan memasang misil-misil tersebut. Kemudian menariknya kembali dengan jaminan komitmen Amerika agar tidak mencampuri urusan Fidel Castro. Itulah yang sebenarnya terjadi, papar Crane dalam buku American Jihad, Islam After Malcolm X, karya Stephen Barbosa. Tanpa ia duga, artikel tersebut dibaca oleh mantan orang nomor 1 di Amerika, Richard Nixon. Nixon membacanya di atas pesawat dalam penerbangan dari California ke New York. Dia memanggil saya segera setelah mendarat pada Januari 1963 dan bertanya apakah saya bersedia menjadi penasihatnya untuk urusan politik luar negeri, ungkap Crane. Sebagai penasihat presiden, tentunya ia harus menguasai berbagai aspek persoalan terkait dengan politik luar negeri. Tugas utamanya saat itu adalah mengumpulkan artikel-artikel terbaik pada setiap pokok persoalan dan menggabungkannya semua artikel tersebut menjadi buku ringkasan untuk dibaca oleh Nixon. Berbagai macam artikel dibacanya,
Salah satunya adalah mengenai agama. Ia tertarik untuk membaca tentang bermacam-macam agama, dan dia ingin mengetahui tentang Islam. Saat itu saya telah membaca sedikit tentang Islam, sebab saya pikir Islam akan menjadi sekutu Amerika Serikat yang paling kuat dan tahan lama untuk melawan komunisme. Sebab kami berdua, saya dan Nixon, memandang komunisme sebagai ancaman dunia, tutur Grant. Saat Nixon hendak mencalonkan diri sebagai Presiden Amerika Serikat, Grant termasuk salah satu orang terdekat Nixon yang tidak memberikan dukungan. Terlebih lagi, pemikirannya yang keras bersemberangan dengan ketua tim sukses, Henry Kissinger, membuatnya disingkirkan selama masa kampanye 1968. Setelah terpilih menjadi Presiden Amerika Serikat ke-37, Nixon menunjuk Grant menjadi Wakil Direktur Perencanaan untuk Dewan Keamanan Nasional, sementara posisi Direktur dipegang oleh Kissinger. Namun hubungannya yang kurang harmonis dengan Kissinger membuat Grant tersingkir dari Dewan Keamanan Nasional. Grant mengakui pada awalnya tidak pernah memikirkan Islam secara serius. Yang diketahuinya tentang Islam hanyalah bahwa Muslim yang baik harus membunuh orang Kristen dan surga orang Muslim seperti rumah pelacuran. Saya sangat muak dan tidak pernah berhasrat mempelajari agama ini. Agama ini sangat primitif dan saya menasihati Nixon untuk menggunakan Islam sebagai sekutu untuk melawan komunis. Saya pikir Islam adalah agama yang menjijikkan, tetapi paling tidak dapat digunakan untuk melawan komunis, kata dia memaparkan. Tetapi sebuah perjamuan makan di Bahrain mengubah pandangannya tentang Islam. Saat itu musim panas tahun 1977. Grant beserta istrinya sedang berada di Bahrain. Di tengah suhu yang panas, sang istri memintanya menemani melihat-lihat istana Al-Mubarak yang merupakan kota dagang tertua di dunia. Kota ini hanya terdiri dari lorong-lorong sempit, seperti sebuah jejaringan jalan yang semrawut. Kondisi jalan yang semrawut ini membuat Grant dan istrinya tersesat di tengah keramaian. Dalam kondisi bingung, tiba-tiba ada orang tua lewat di depannya dan mengajak Grant ke rumahnya yang berada tidak jauh dari lokasi saat itu. Grant beserta istri kemudian menghabiskan sisa hari mereka di sana. Sang tuan rumah menjamu mereka dengan berbagai macam makanan. Kami berbicara tentang berbagai hal dan dia mengatakan bahwa dia seorang Muslim. Saya sungguh terpesona karena dia benar-benar orang baik. Kami tidak pernah membicarakan tentang Islam. Kami berbincang tentang apa yang baik di dunia, tentang hal-hal yang buruk di dunia, dan tentang apa yang penting di dunia, juga tentang peran Tuhan di dunia. Tetapi tidak mengenai agama Islam, ujar dia mengenang. Momen tersebut benar-benar membekas dalam dirinya. Setelah perjamuan tersebut, Grant mulai berpikir apakah sebaiknya ia mulai mempelajari agama Islam. Ia pun mempelajari Islam dan menyadari bahwa segala sesuatu dalam Islam adalah benar-benar apa yang selama ini selalu diyakininya. Pada tahun 1980, ia berkesempatan mengikuti sebuah konferensi tentang gerakan Islam di New Hampshire. Seluruh pemikir besar dari gerakan Islam dunia hadir di sana. Ketika waktu makan siang tiba, Grant lebih memilih bergabung bersama para tamu asing. Yang ada dalam pikirannya saat itu hanyalah keinginan untuk belajar sebanyak mungkin dari mereka. Tanpa banyak bertanya, Grant kemudian mengikuti langkah para delegasi asing ini ke sebuah ruangan yang lantainya ditutupi bermadani. Semula ia mengira mereka akan makan siang, namun dia baru menyadari kalau hari itu adalah hari Jumat. Mereka akan melakukan sholat Jumat. Saya memutuskan sebaiknya saya meninggalkan mereka. Tetapi saya pikir itu akan menyinggung perasaan mereka. Lalu saya hanya duduk di bagian belakang ruangan, ujar dia. Yang bertindak selaku imam sholat saat itu adalah Hasan Al-Turabi, seorang tokoh terkemuka gerakan Islam internasional
asal Sudan. Menyaksikan At-Turabi bersujud, Kren pun terhenyak sesaat. Saya menyadari bahwa dia memungkuk kepada Allah. Jika dia bersujud kepada Allah, maka itu artinya dia 10 kali lebih baik dari saya. Saya memutuskan bahwa saya juga harus bersujud, batinnya. Dia merasa mendapatkan teladan dari situ. Saat itu juga Kren bersujud dan memutuskan untuk menjadi seorang Muslim. Demikianlah kisah orang terdekat Presiden Amerika masuk Islam. Sahabat sang penolong yang dirahmati Allah, dunia ini merupakan tempat yang akan kita tinggalkan. Dunia ini diciptakan untuk kita, tetapi sejatinya kita bukan diciptakan untuk dunia. Hari ini kita di atas tanah, nanti kita di bawah tanah, dan akhirat selama-lamanya. Akhiru kalam, subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam bissawab.